saya, Pak Rama, di podcast Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Pak Rama, di podcast Guru Seni. Kali ini kita akan melanjutkan podcast saya dan video-video saya sebelumnya yang membahas KLKPD kelas 10 MGMP Seni Budaya Jombang. Nah, materi ini saya khususkan ke siswa SMAN Bandar Kedung Mulyo angkatan 2020-2021. Namun, bagi kalian yang bukan termasuk yang saya sebutkan barusan, gak masalah karena kurikulum yang kalian pakai tentunya sama lah kurang lebih dengan yang kita pakai di sini, dan materinya pun hampir sama juga, 11-12, bahkan sama 100%. Oke, selanjutnya kita buka di halaman 14. Bagi yang sudah memiliki KLKPD atau LKS, silakan buka di halaman 14. Halaman 14 ya. Oke. Ini kita sudah mencapai soal yang terakhir di bab pertama ini. Jelaskan istilah-istilah dalam karya seni rupa berikut dan berikan contohnya. Ini ada di ada di lembar ke-5 mungkin ya. Lembar ke-5 di podcast sebelumnya, yaitu jenis, medium, bahan, alat, teknik, objek, unsur fisik, dan non-fisik. Oke, yang pertama jenis. Jelaskan istilah-istilah dalam karya seni rupa berikut dan beri contoh ya. Jelaskan dan beri contohnya. Jenis. Jenis merupakan macam atau varian sebuah karya seni rupa. Jenis karya seni rupa ada 2, yaitu seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi. 3 dimensi dan 2 dimensi dibagi menjadi 2 lagi, yaitu seni rupa terapan dan seni rupa murni. Itu klasifikasinya. Sekarang medium atau media. Nah, silakan dibuka LKS-nya halaman berapa kemarin medium ya teman-teman. Medium itu ada di halaman 8. Medium karya seni rupa. Di halaman 9. Media, penjelasannya adalah perantara ide atau gagasan dalam berkarya. Nah, contohnya di situ kanvas, kertas, kain, kayu, batu, kaca, dan sebagainya lah. Menurut bahasa kalian sendiri. Kemudian bahan. Kalau bahan itu adalah bahan itu benda-benda yang digunakan dalam karya seni rupa seperti cat, tinta, benang, krayon, pensil warna, cat poster. Di situ banyak di halaman 8. Kemudian ada alat. Alat itu peralatan yang digunakan untuk berkarya dalam seni rupa. Ada pensil, ada spidol, penghapus, pisau palet. Intinya alat yang digunakan untuk memakai bahannya. Kemudian selanjutnya ada teknik. Nah, teknik itu keterampilan atau teknis dalam pengolahan bahan sehingga mewujudkan objek garap. Nah, tekniknya di halaman 9 dijelaskan ada 12 teknik. Kalian sebutkan. Di antaranya teknik plakat, transparan, kolase, teknik 3M, teknik linear, teknik blok, teknik arsir, teknik gosok, teknik pointilis, teknik akuarel, teknik mozaik, teknik menganyam. Selanjutnya, objek. Objek adalah suatu bentuk atau suatu contoh yang akan kita buat, atau suatu media yang akan kita pakai dalam berkarya seni rupa. Itu objek. Contohnya pemandangan. Nah, kita menggambar pemandangan. Contohnya benda, gelas, botol, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur fisik. Nah, ini berbeda lagi ya. Unsur-unsur fisik. Unsur-unsur fisik adalah unsur-unsur yang melekat pada objek seni rupa. Nah, misalnya saya ambil contohnya objek seni rupanya adalah gelas. Unsur fisiknya pasti adalah bentuknya, kemudian ada teksturnya. Contohnya kalian bisa menyebutkan sendiri.
Kemudian unsur non-fisik. Unsur non-fisik itu unsur-unsur yang seni rupa yang terdapat di dalam sebuah benda. Misalnya saya ambil contoh, sebuah bendanya adalah kain batik. Nah, pasti ada unsur garisnya, kemudian ada unsur titiknya, unsur gelap terangnya di dalam situ, kurang lebih seperti itu. Ya, nanti kalian isi titik-titiknya. Kemudian di penugasan, perhatikan. Penugasan, mengumpulkan gambar karya reproduksi, mengumpulkan gambar karya seni rupa 2 dimensi dari berbagai sumber, kemudian membuat analisis sederhana berkaitan dengan nama perupa, jenis karya, medium, unsur fisik non-fisik, objek gambar karya yang dikumpulkan tersebut. Jadi kalian bisa mencari di internet, kemudian kalian menganalisa, mengapresiasi secara kritis, dan yang diapresiasi adalah nama perupanya, jenis karyanya, mungkin seni lukis atau seni butsir, kemudian mediumnya, unsur fisik dan non-fisik, dan objek karya yang dikumpulkan tersebut. Kemudian praktek. Tugas prakteknya nanti kita akan membuat lukisan atau gambar karya seni rupa 2 dimensi dengan melihat model, menggambar model ya intinya. Oke, makhluk hidup atau benda mati. Yang kedua adalah membuat batik tulis motif dengan melihat objek langsung, bukan mencontoh motif yang sudah ada. Jadi kita misalnya melihat daun, langsung kita menggambar daun yang distilasi menjadi batik. Kurang lebih seperti itu pembahasan kali ini. Cukup sekian, terima kasih yang sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sampai jumpa di podcast-podcast saya selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Guru Seni Budaya.